Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kita mendatangkan tamu yang spesial menurut saya, ya. Karena beliaunya bisa di masyarakat dituakan, juga termasuk masuk dalam kategori jiwa muda. Saya biasa memanggilnya Mas Haris. Nama lengkapnya malah saya belum tahu. Ya. Monggo Mas Haris untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Nggih, terima kasih untuk channel Bintang Kehidupan yang sudah berkenan untuk menghadirkan saya. Tentunya dengan tadi kalimat yang disampaikan dituakan itu sebenarnya enggak. Tapi sebelumnya untuk Pak Kahar selaku ownernya langsung ini, iya. Ya, owner dari Lagi Bintang belajar Kehidupan. ini, Mas. Iya. Ya, semuanya serba belajar, Iya, Pak. siap, Jadi siap. bagaimanapun yang pinter itu nggak mungkin merasa pinter, karena ilmu itu sifatnya itu seperti air laut. Iya. Semakin kita minum itu semakin haus, itu ilmu. Kayak gitu ya. Kayak kata-katanya, aduh. Jadi seperti ini, untuk kesempatan malam hari ini saya bersedia hadir karena apa? Saya itu mulai resah. Kayak gitu. Mulai resah dengan keberadaan politik yang ada di negeri kita memang. Iya. Jadi, tapi saya tidak mau masuk ke dalam politik tersebut. Saya Iya. perkenalkan dulu. Iya, itu. Saya nama lengkap Carisno. Carisno, Pak Harisno. Carisno, pakai CH. Oh. Carisno. Ya. Saya lahir 44 tahun yang lalu. Saya lahir di Cilacap, tepatnya di Desa Rejodadi. Oh. Ya, Kecamatan Cimanggu. Lahirnya di sana atau Lahir memang di sana. orang tua juga di sana? Lahir di sana, pada saat itu orang tua saya memang di sana. Dan kebetulan saya anak terakhir, bontot. Gimana Lahir. banget ya? Ya, lahir 1979. Sudah cukup lumayan umur, udah kepala 4. Iya, iya. Dan di sana saya sampai usia 4 tahun. Di Cilacap. Di Cilacap sampai usia 4 tahun, terus kebetulan mbah saya kan di sini, di Karangsari, di Karangsari Seruang. Kebetulan Mbah Kakung meninggal dunia, kan tinggal Mbah Putri Yang di Karangsari. yang di Karangsari, sehingga orang tua saya tuh harus mau dan harus bisa menemani Mbah Putri karena sendirian di rumah. Akhirnya kami berpindah ke Kebumen, tepatnya di Desa Karangsari, Seruang. Ya, terus ya. Tapi alhamdulillah saya belum pernah memiliki rasa tua. Iya. Rasa saya masih 17 tahun lah. Kelihatan dari cukurannya. Oh, Iya. iya. Seperti itu. Dan basic saya itu pendidikan hanya S3. SD, SMP, dan SMA. Dan hobi saya yang sampai saat ini masih saya geluti walaupun sudah tidak aktif main di mana-mana, tapi saya tetap menggeluti dunia tersebut, yaitu dunia voli. Seperti itu. Jadi terlalu cinta dengan voli. Itu pertama kali jatuh cinta sama olahraga voli itu umur berapa tahun? Itu pada saat itu saya di usia kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya. Dari kelas 3 itu saya sudah mulai bermain. Kelas 3 SD sudah istilahnya latihan-latihan, Ya, tapi latihan yang namanya latihan autodidak. Oh iya. Belum pada saat itu Masih bimbingan guru olahraga mungkin ya. guru olahraga pun belum pada saat itu. Jadi kalau di sekolah itu dulu materi olahraga itu hanya lari, Iya, bergantian lompat. ya. Iya, Iya. tapi kalau untuk secara menjurus atau spesial ke arah misal cabur bola voli atau sepak bola itu belum. Iya. Kadang cuma latihan pas volinya pas kebagian minggu terakhir, berarti cuma 1 bulan sekali ya. Iya. Tapi di desa saya di Karangsari tersebut memang memiliki budaya voli. Kayak gitu. Iya, jadi iya. setiap sore Itu ada terkenal sajian. memang Karangsari itu terkenal di kecamatan tuh volinya. Alhamdulillah. Iya, Dari seperti dulu itu. ya. Jadi di situ setiap sore disajikan oleh teman-teman yang lebih senior, itu memang setiap sore saya nontonnya voli. Jadi ikut-ikutan megang bola. Ada dulu masih
dengan passing akhirnya terpisah dari yang dewasa itu. Saya terpisah bikin lapangan kecil pakai bola plastik pada saat itu. Akhirnya setelah tambah usia terus mungkin karena terbiasa akhirnya agak mudeng sama dunia voli seperti itu, dan cintanya sampai hari ini tuh belum pudar. Kalau hari ini kita tuh alhamdulillah ada klub amatir lah di Kebumen. Punya klub sendiri? Ya ada bosnya. Oh, ada bosnya. Kita bareng sama bosnya, kita melihat kemampuan masyarakat kita itu enggak seluar biasa di kota-kota. Jadi seandainya ada anak-anak yang memang memiliki kesenangan atau hobi di voli kok tidak diwadahi, kalau saya melihatnya tuh kok sayang seperti itu. Jadi kami menggunakan dasar kekeluargaan. Yang mau nitip anaknya dan tidak punya biaya, insya Allah ya ala kadarnya kita fasilitasi. Tetap diterima lah ya. Iya. Berarti tidak arahnya tetap uang itu tidak nomor 2 lah istilahnya. Ya. Iya. Beberapa kesempatan memang ketika menanyakan satu wilayah daerah, mungkin jenengan pasti bilang murid saya di situ ada. Nyebut Kuarasan ada murid Insya Allah saya. ada. Ambal ada murid saya. Ada. Ya, dipikir-pikir kayaknya wilayah Kebumen itu murid jenengan nyebar sekali ya. Ya, apa habis setiap kecamatan itu punya murid? Seperti ini. Klub kami itu selalu welcome masalahnya terhadap segala umur. Dari SD kelas 3 sampai ke jenjang universitas. Kami buka. Artinya kita hanya mewadahi bagi mereka yang mungkin merasa terpinggirkan, kok ingin punya klub, ya sini. Masuk tak wadahi. Kayak gitu. Jadi mungkin dari mereka yang dari jauh-jauhan itu mungkin orientasinya adalah saya kepingin punya klub. Orientasinya seperti itu. Kalau kehebatan semuanya hebat semua sekarang. Atlet voli saya akui, ini udah merata ya. Kapasitasnya itu sudah jauh daripada saat zaman saya voli. Iya. Tekniknya juga luar biasa. Tekniknya sudah luar biasa. Juga ya. Variasinya sudah luar biasa. Penguasaan lapangan sudah luar biasa. Itu. Oh, ini nih ada. Aduh. Kopi iya. Itu luar biasa. Luar biasa. Anak muda ini. Channel bintang kehidupan ini memang. Juga tingginya lebih standar itu untuk voli kayaknya bagus itu. Iya. Bagus. Depan net. Nunggu seberangan bola itu. Iya. Nggak tahu bisa nyemot atau nggak tahu itu. Iya. Kalau main voli memang ukuran tinggi badan menjadi standar ya. Kalau untuk profesional dibutuhkan tinggi badan memang. Iya. Tapi kalau hanya sekedar untuk senang dan kesehatan olahraga, itu nggak hampir tidak mematok tinggi badan. Kayak misalkan jangan punya klub ya. Ketika si pendaftar mau daftar, itu nggak ada patokan diukur dulu ketinggian nggak? Tidak, karena kita klubnya klub amatir, belum profesional. Kalau di bawah itu maaf Mbak atau Dek, tinggi dulu nanti baru kesini. Iya. Maaf, ini sekedar untuk menambah wawasan saja. Yang namanya tinggi badan kalau sudah di atas 160 itu kalau di dunia voli itu tidak terlalu bermasalah. Tidak bermasalah. Karena apa? Seperti halnya artikulasi dari olahraga tersebut adalah mengulang gerakan yang sama. Jadi semakin kita mengulang dan mengulang, akhirnya ketika kita memang mau mengulang dan mengulang, akhirnya itu mencapai titik mahir. Itu kalau yang namanya olahraga. Jadi misal lompatan untuk peserta pembinaan itu kok pas datang belum bisa jumping. Kalau dididik terus, dilatih terus, jumping terus dengan metode yang benar, tentunya harus penguatan urat-urat mana yang harus lebih dikedepankan, itu lompatannya pun tinggi. Karena nggak kurang-kurang pemain-pemain itu yang ditarkam itu tinggi badan hanya 163, 165. Tapi loncatannya loncatannya bisa sedada di net. Itu karena apa? Karena basic latihannya memang. Kalau kata di Al-Quran itu yang penting istiqomah.
Istiqomah. Iya, jadi percuma kita wiridan kok 1000 tapi satu malam. Iya, malam berikutnya enggak ya? Malam berikutnya enggak, bahkan lowong sampai 5 tahun. Ya sia-sia yang banyak Iya. ini kayak gitu. Mendingan sedikit tapi terus Istiqomah. Iya. Kayak Ini jangan selain atlet voli juga kayaknya mondok ya. enggak juga. Oh enggak juga, kayaknya potongannya kayak santri juga nih, sarungan terus. Ya karena saya kebetulan terlahir dari keluarga muslim. Oh, gitu. Jadi ya mudah-mudahan mendapat hidayah santri. Kayak Amin, gitu amin, aja. amin, amin. Kalau santri saya masih jauh. Iya. Dan sebenarnya memang kalau bisa berlatih di semua hal lah ya, bukan hanya di voli. Entah itu pencak silat, entah itu bulu tangkis. Itu sebenarnya mampu menjadikan si pribadi tersebut itu menjadi orang yang layak jual di dunia kerja sebenarnya. Kayak gitu. Iya, kalau fokus Asal ke fokus dan kok ndilalah kersane Iya. Gusti itu kok ndilalah mahir kayak gitu. akhir ada pencari bakat ya kan? Iya. Iya betul itu. Asal jangan bakat terpendam tapi dalamnya luar biasa. Itu susah dicari. Iya, itu. Iya. Iya, itu terlalu dalam. Terlalu ya. dalam. Gitu. Iya, iya. Apa ngopi dulu biar padam Iya, pikirannya. silakan. Aduh. Wah malah jenengan yang punya channel saya mempersilahkan. Oh, iya. Nggak sopan Apa-apa. banget ya. Jangan kan lagi figur. Jadi saya punya harapan untuk desa saya, Desa Karangsari pada khususnya itu akan bisa memiliki predikat desa mandiri pangan. Desa mandiri pangan. Betul. Hmm. Jadi untuk yang namanya cita-cita kan Iya, ya, betul. gantungkan setinggi mungkin. Iya. Nanti finalnya ya Gusti Allah lah kayak gitu aja. Jadi saya harapannya sangat luar biasa di situ. Jadi di samping mengurangi kesibukan ibu-ibu yang negatif, artinya sekarang kita sudah tidak bisa menolak zaman. Kalau yang aktif menggunakan Android pasti akan kenal pinjol. Iya. Kalau yang hanya aktif petan di depan pintu biasanya akan kenal Bang Titil. Iya kan? Cuma ya. Nah, Bang Titil itu. Bang Didil. Heeh. Iya. Bang ucek-ucek lah intinya itu. Karena depan pintu ya. Iya, Jadi itu banyak yang nawarin ya. betul. Jadi seandainya saya arahkan si ibu-ibu ini sibuk di pekarangan mengolah tanah. Karena apa? Sesuatu yang asalnya dari tanah ketika mau mengolah tanah, maka kemakmuranlah yang akan kita dapat. Itu rumus ini ya. Rumus kehidupan. Alamiah dan kehidupan ya. Itu pasti seperti itu. Dan orang tua-tua kita dulu kan jelas sing sapa wonge nandur Nandur ya. Bakal bakal mundur ya. ngunduh. Luar biasa ya. Itu seperti itu. Jadi saya terapkan untuk ibu-ibu walaupun sekarang pesertanya tuh baru sekitar 20 orang, Oh, tapi terus berkembang. Terus saya kembangkan ibu-ibu, terus saya tarik untuk ikut. Desa Karangsari luas sawahnya yang luas atau jenengan memakai lahan Lahan di tidur. luar? Lahan tidur ya. Kita tidak pakai sawah. Kita tidak pakainya lahan tidur di sekitaran Oh, jadi tidak Makam. tidak mengganggu ini ya. tidak. Kan yang nanam Padi padi tidak. ya biarin nanam padi. Iya, jadi padi tetap terfokus, perkebunan Kalau lahan tidur terfokus. biasanya kan di pemupukan ya. Iya. Yang paling ini kan biasanya kan lahan tidur kan jarang dikelola. Ini kan lagi masuk tahun politik. Nah, ini yang biasanya kayak jenengan sebagai katakanlah pelatih voli atau yang ikut klub, otomatis kan kenalannya banyak, muridnya banyak, apalagi sekarang ditambahi punya pasukan ibu-ibu. Ini obrolan kita ini kan dengan background Pak Prabowo dan Gibran. Nah, ini dengan calon presiden yang pasangan nomor 2 ini gimana menurut jenengan? Kalau menurut saya ini pasangan yang luar biasa. Kalau menurut saya, Iya, iya, iya. kenapa saya berani bilang dan memberikan label luar biasa? Mohon maaf, seandainya nanti ada pendukung Pak Prabowo ya, Iya, iya. dengan usia yang sudah luar biasa ya. Dengan Iya, ini pasti pendukung Prabowo ini pada lihat ini nih, iya. di usia 70 tahun ya. Iya. Pak Prabowo itu 77 plus 7 plus ya. ya. Kok kebetulan mendapatkan pasangan milenial. Nah, itu ya.
yang sempat ramai aja kan. Iya, Iya. itu luar biasa. Tapi sudah kita kesampingkan keramaian. Ya. Kita bikin keramaian, kayak gitu loh. Kita Nah, ini yang saya senang. kita Oh, bikin kesampingkan. keramaian kira apa ini keramaiannya kira? keramaiannya seperti ini. Kita bikin keramaiannya seperti ini. Bagaimana pasangan dengan jendera usia yang berbeda Jauh ya. Satu sudah Ujur ya. jangan Ujur ya, jangan ujur. sepuh lah. Sepuh ya, ya. Senior Iya, lebih halus senior, lagi. iya. Senior yang satunya masih milenial. Iya, iya. Ketika ini mampu mendinamisasikan dari yang milenial dan yang senior ini didinamisasikan. Insya Allah itu akan menjadi sebuah kekuatan di segala lini, baik di dunia pangan, di dunia ekonomi, di dunia politik, maupun di dunia seni. Ini akan menjadi sebuah kekuatan atau akan menjadi sebuah ikon yang luar biasa ketika ini memang bisa berdinamisasi dengan baik. Iya, iya. Seperti itu. Yang satu berpengalaman Iya. untuk di Militeran ya. militeran dan ketahanan pangan. Iya. Kalau menurut runutan sejarahnya Pak Prabowo ini kan dia dulu pendiri Kayak rukun tani gitu ya. rukun tani ya. Iya. Jadi kalau sebuah negara kok pertaniannya kuat, Iya. secara otomatis kan pangan kuat. Iya, iya. Padahal sebuah negara itu dianggap sebagai negara kuat ketika tidak terjadi krisis pangan. Itu baru negara kuat. Iya, iya. Kita kesampingkan tentang kemiliteran. Militer itu setelah pangan melimpah, Iya. dan tidak semua negara yang ada di dunia memiliki kesuburan seperti di Indonesia. Tukar aja beras dengan pesawat, tukar aja nanti sagu dengan Tank ya. senjata, Iya. nanti tukar lagi kelapa Dengan rudal. dengan rudal. Nyambung nggak kira kelapa ditukar dengan rudal? Oh, nyambung juga ya. Karena semua di dunia ini itu faktor untuk menuju sebuah peradaban yang maju itu hanya ada satu teknik. Feelingnya, perkiraan atau pandangan Mas Haris itu Pak Prabowo sama Gibran kira-kira menang nggak? Satu putaran, dua putaran kira-kira? Kalau menurut saya ini menggunakan realita lapangan aja. Di pesta demokrasi ini tidak cukup untuk satu putaran. Sehebat apapun calon tersebut, Kelihatannya seperti itu ya. iya, tetap akan terjadi dua putaran. Adapun hasilnya berapa persen itu sudah di luar punya saya. Tapi Iya, kalau perkiraan saya tetap ini akan terjadi dua putaran, dan memang luar biasa kalau untuk pesta demokrasi kali ini yang nanti akan terjadi di tanggal 14 Februari itu ya, kalau nggak salah ya, Iya, iya. Februari 2024 itu nanti merupakan pesta demokrasi yang sangat luar biasa meriahnya. Artinya meriah seperti ini. Masing-masing badan pemenangannya calon ini, beliau-beliau ini luar biasa cara kerjanya. Dari semua lini, Tim-timnya juga kan luar biasa ya. tim pemenangnya itu luar biasa kerjanya. Di IT-nya luar biasa, sosialisasinya di bawah luar biasa. Sehingga di sini nanti, di pesta demokrasi ini nanti, yang mampu memenangkan itu sebenarnya hanya ada di tim pemenang. Kalau si calon bisa duduk manis, Ya. sambil nek mau dadi iki ngesuk apa sih yang akan saya lakukan seperti Iya. tim pemenangannya ini memiliki kemampuan manajemen massa sebesar apa sih? Yang dipertanyakan itu. Iya, iya. Ketika manajemen massanya itu di atas rata-rata, insya Allah calon yang diusung, Yang diusung ya. insya Allah pasti jadi. Karena masyarakat kita di hari ini secara politik mereka itu sudah jenuh dengan janji-janji. Ya mau namanya politik caleg atau calon presiden hampir semuanya kan ya
obrol janji, Nah, ya kan? itu yang semestinya mampu dimanfaatkan oleh tim pemenangan. Iya. Jadi si tim ini, si pengusung ini bisa nggak memanfaatkan timing tersebut. Timing hari ini masyarakat kita itu sudah jenuh dengan janji-janji. Berarti kan mereka nggak harus berbusa-busa menyampaikan program. Dan debat calon presiden itu kalangan minimal sebenarnya. Iya. Kalangan minimal. Tidak semuanya suka debat ya. Iya, tidak semuanya. Iya. Masyarakat kita itu bukan masyarakat debat. Masyarakat kita itu masyarakat pekerja. Iya, luar biasa lah ya. Iya. Menurut pengalaman tahu di Indonesia ini bukan orang debat itu hanya dibawakan oleh budaya. Budaya dari sana Iya. diusung ke sini Untuk patu gitu ya. untuk sebenarnya Debat memecah yang belah iya, sebenarnya. debat yang kadang-kadang cuman yang ngalor ngidul nggak jelas ya. Nggak jelas karena apa? Iya. Hasil debat tersebut Juga tidak menentukan itu ya. tidak akan menjadi dasar hukum regulasi negara ini. Oh, iya. Yang akan menjadi dasar hukum regulasi di negara ini adalah kebutuhan masyarakat. Iya. Butuhnya apa ya? Butuhnya kamu Bukan apa? debatnya menang atau enggak gitu ya. Iya. Jadi di mana tim pemenangannya ini mampu mengambil peran di timing yang seperti ini, itulah yang menjanjikan untuk sebuah kemenangan. Iya. Adu program, Iya. adu program, Adu debat bagus. ya. Adu program itu bagus, visi misi itu bagus. Tapi saya yakin visi misi itu hanya akan menjadi korban. Jadi korban waktu. Dan nantinya akan menjadi bom waktu juga. Iya. Akan ada tagihan. Ketika yang menggunakan tangan besi tagihan itu muncul, nanti akan dibredel. Itu pasti seperti itu. Ini saya menyapa pemirsa semua dulu ya. Oke, silakan. Selamat malam. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Ya itu pasti lah. Untuk mengembangkan channel ini ya. Oh, iya. Daripada panjenengan ngasih lapangan pekerjaan. Ya, Jadi kalau dengan like, subscribe, juga share itu cukup membantu Iya. channel ini. Jadi monggo di like, subscribe, juga share. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga